Di antara darat dan laut terhampar hutan bakau yang vital, dikenal sebagai mangrove. Di sini, akar-akar yang kuat merangkul erat tanah, menciptakan perisai alami yang melindungi garis pantai kita dari amukan ombak dan badai. Sinar matahari yang berkilau di atas permukaan air menyoroti keanekaragaman hayati yang luar biasa. Mangrove bukan hanya rumah bagi spesies yang beragam, tetapi juga penjaga keseimbangan ekosistem kita. Ekowisata Mangrove Sungai Kupah adalah wisata yang terletak di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap. Di sini, saya bersama rekan saya akan membahas sedikit tentang mangrove yang ada di wisata ini. Lokasi ini sangat pas untuk dijadikan pembelajaran kita tentang pentingnya mangrove untuk wilayah pesisir. Mangrove adalah tumbuhan yang hidup di daerah pesisir yang bersifat tropis dan subtropis, terutama di daerah pantai, di muara sungai dan daerah pasang surut. Evolusi dan penyebaran mangrove diyakini telah berevolusi dari tanaman darat sekitar 114 juta tahun yang lalu selama periode Kapur. Tanaman ini kemudian beradaptasi dengan lingkungan laut yang penuh dengan garam dan kondisi anaerobik. Penyebaran geografisnya, mangrove tersebar dari wilayah Indo-Pasifik hingga ke pantai barat Afrika dan Amerika. Daerah Indo-Pasifik yang meliputi Asia Tenggara, Australia, dan pulau-pulau di Samudra Pasifik memiliki keanekaragaman mangrove tertinggi. Penyebaran ini didukung oleh biji dan popok gaul mangrove yang dapat mengapung di air laut selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Faktor lingkungannya, mangrove tumbuh subur di daerah tropis dengan suhu yang hangat sepanjang tahun. Mereka ditemukan di wilayah yang pasang surut yang signifikan, membantu membawa nutrisi yang membuang limbah, tanaman berlumpur, dan kaya akan bahan organik yang menjadi habitat ideal bagi mangrove. Ini adalah contoh dari pohon mangrove atau bakau, di mana ini adalah perbandingan antara bibit baru dan bibit yang boleh sudah ditanam. Bibit yang sudah ditanam harus memiliki daun sebanyak 6 dan akarnya sudah mulai mengikat ke tanah. Ketika besar, bakau akan memiliki tinggi sebesar kurang lebih 40 meter. Jadi saya melakukan percobaan, yaitu menanam 2 bibit mangrove yang berbeda. Satunya di rumah saya dan satunya di lokasi dekat-dekat sini. 5 bulan yang lalu saya melakukan percobaan dengan menanam bibit mangrove yang daunnya belum tumbuh di dekat rumah saya dan di tepi pesisir. Dan hasil dari percobaan itu adalah untuk pertumbuhan di dekat rumah, pertumbuhannya terbatas karena ruang yang sempit dan kurangnya nutrisi, yang menyebabkan pertumbuhannya lebih lambat dan ukurannya lebih kecil. Untuk di tepi laut, mangrove dapat tumbuh optimal dengan ukuran dan struktur yang sesuai dengan spesiesnya berkat kondisi lingkungan yang mendukung. Seperti yang kita tahu, mangrove berfungsi sebagai kawasan lindung, tempat berkembang biak dan sumber makanan bagi berbagai spesies. Mangrove menghadapi berbagai ancaman termasuk deforestasi akibat pembangunan pesisir dan konversi lahan menjadi tambak atau perkebunan. Perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air dan peningkatan frekuensi badai mengancam keberlanjutan mangrove. Mari kita ingat bahwa mangrove bukan hanya pelindung alami bagi baris pantai kita, tetapi juga rumah bagi berbagai spesies dan sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir. Dengan menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove, kita berinvestasi dalam masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan mari kita bersama-sama berperan aktif dalam menjaga kelestarian mangrove untuk generasi mendatang.